Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dijadikan sebagai pemateri pertama dari kelompok fikih mawaris yang ke-10 kelompok 10. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu fikih mawaris, dan saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, dan saya sangat cintai para mereka yang teman-teman seperjuangan. Adapun di sini saya akan menjelaskan konsep aul dan rad dalam Islam. Tidak lupa kita sebagai umat manusia untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Adapun konsep aul dan rad dalam Islam yaitu hukum kewarisan Islam, menjelaskan tentang prosedur beserta substansi dalam hal pembagian waris. Zaman yang semakin berkembang atau zaman semakin modern ini sebuah fenomena yang perlu dikaji oleh hukum waris Islam. Problem permasalahan yang baru belum pernah ada di masa lalu, sekarang muncul bergantian. Konsep dasar dalam hukum waris tentunya menjadi hal pokok sebagai landasan guna penyelesaian hukum waris ini. Adapun kasus kelebihan harta waris atau rad yang biasa disebut dalam bahasa Arabnya, dan kasus kekurangan harta waris yaitu aul. Yang pertama kali, sudah sekian lama kasus ini terjadi dalam masyarakat, seperti halnya itu menjadi permasalahan pokok dalam keluarga setiap umat Islam. Apabila si mayit meninggalkan harta waris yang sangat banyak dan jumlah besar, dan anaknya pun dalam yang lumayan banyak. Adapun pembahasannya itu aul. Yang pertama, kata-kata aul berasal dari bahasa Arab yang artinya lebih atau banyak. Di samping ia masih memiliki beberapa arti, seperti dalam artian maknanya meninggikan suara dengan menangis. Yang kedua, menangis, menang atau sangat dalam bahasa Arabnya al-khobah wal al-shidah. Yang ketiga, memberi nafkah pada keluarga. Secara bahasa ia juga bermakna az-zulm, aniaya, seperti yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Atau naik meluap dikatakan al-maut id irtafa, yang berarti air yang naik, meluap dan bertambah, seperti dalam kalimat ala al-mizan yang berarti berat timbangannya. Adapun riwayat Abdul Yamni memakai istilah aulu dalam hal seluruh ahli waris memperoleh bagian harta warisannya berdasarkan ketentuan lebih besar dari kesatuan harta warisannya, berarti bahwa jumlah pembilang lebih banyak dari penyebut dalam ganda persekutuan terkecil. Pengertian lapat yang lain yang lebih ringkas dinyatakan dengan kasus kewarisan yang angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya atau pengurangnya secara berimbang. Adapun secara dalam terminologinya, hukum kewarisan ini aul adalah menambah angka asal masalah sesuai dengan bagian yang diterima ahli waris. Langkah ini ditempuh karena diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya. Dari beberapa pengertian yang ditinjau melalui aspek terminologi,
Ini permasalahan awal pada pokoknya terkait sekali dengan persoalan para waris yang memiliki furudul muqaddarah, yang sampai kepada penetapan pokok masalah sebab awal tidaknya suatu kasus kewarisan itu dilihat secara ditentukannya fard masing-masing waris. Adapun yang kedua, yang itu rod. Kata rod ditinjau dari aspek bahasa, bisa berarti addah, laddah, yaddah, mengembalikan, dan bisa juga berarti sort, memulangkan kembali, seperti dikatakan radda alaihi haqqoh, artinya addahu ilaih, yang mengembalikan haknya kepadanya, dan radda anhu kaida ada, yang memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya. Rad yang dimaksud adalah ilmu farid dalam pengertiannya syara' menurut fuqaha adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian zawil furud. Masalah rad merupakan kebalikan masalah aul yang terjadi pada pembilangan lebih kecil daripada penyebut, yakni dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya. Jadi harta ini masih ada kelebihannya. Ini sangat berbeda dengan aul. Cara rod ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Dan berbagai pengertian baik yang ditinjau dari aspek bahasa atau istilah ini pada intinya sangat terkait persoalan adanya sisa harta warisan yang berlebih. Tidak ada rod dalam masalah kecuali ada 3 pilar di bawah ini, yaitu pilarnya keberadaan ashabul furud saja. Yang kedua, tidak ada anggota al-ashabah sama sekali. Yang ketiga, ada sisa warisan. Ini tidak anggota ashabah ini, al-ashabah telah dijelaskan pada minggu yang lalu. Kelompok-kelompok sebelum saya telah dijelaskan bahwa ashabah ini bisa dikatakan harta yang kelebihan harta lalu harus dilarikan kemana, pada ashabahnya yang terdekat pada si mayit. Yang tidak bisa didapat arwah hanyalah sepasang suami istri bila ada ahli waris garis keturunan an-nasbiyah, yaitu al-ashu al-waris, al-faru al-waris, al-hawarish, dan al-a'mam. Menurut pendapat jumhur ulama bahwa rod diberikan kepada semua ashabul furud kecuali kepada suami atau istri, ayah, dan kakek. Dengan demikian rod diberikan kepada 8 golongan sebagai berikut, yaitu anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung, yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima ibu, yang keenam nenek saudara laki-laki seibu, yang ketujuh saudara perempuan seibu. Pasal 193 KHI, apabila dalam pembagian harta waris di antara para ahli waris zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris as-sobah, yang pembagian harta waris tersebut dilakukan secara rod, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi menjadi berimbang. Kelompok Utsman bin Affan mengakui adanya rod dalam pembagian harta waris dan diserahkan kepada semua ahli waris kecuali suami istri. Pendapat ini dipegang oleh Imam Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan ahli hukum takbir, dan aliran Malikiyah dan Syafi'iyah. Adapun pembagian aul ini, pembagian aul dan rod. Yang pertama pembagian aul
Menurut ahli fikih, untuk menyelesaikan masalah aul dapat ditempuh dengan beberapa cara. Ada 3 cara. Yang pertama, setelah bagian masing-masing ahli waris diketahui, maka dicari asal masalahnya, kemudian bagian masing-masing kemudian dibagi berdasarkan asal masalah itu dijumlahkan. Setelah itu, jumlah bagiannya yang diterima oleh para ahli waris. Yang kedua, jumlah sisa kekurangan dari peninggalan yang terbagi ditanggung bersama oleh para ahli waris dengan ialah mengurangi penerimaan masing-masing menurut pembandingan jumlah bagian masing-masing secara proporsional. Yang ketiga, mengadakan perbandingan antara bagian masing-masing ahli waris. Kemudian di bagian mereka itu dijumlahkan, jumlah ini dipakai untuk membagikan warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Masalah-masalah ini yang bisa dimasuki oleh aul adalah masalah-masalah yang pokok, yang inti asalnya adalah 6, 12, 24. Terkadang 6 dibesarkan menjadi 7, 8, 9 atau 10. 12 dibesarkan menjadi 13, 15 atau 17. 24 tidak dibesarkan kecuali menjadi 27. Sementara masalah tidak bisa dimasuki aul adalah masalah yang pokok asalnya adalah 2, 3, 4, 8. Adapun pembagian rod mempunyai 4 macam pembagian, yaitu yang pertama, adanya pemilik bagian yang sama tanpa suami atau istri. Dalam kondisi seperti ini, harta peninggalannya dapat langsung dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris berdasarkan jumlah mereka. Dengan demikian, pembagian harta peninggalan dapat diselesaikan dengan cara mudah dalam tempo yang sangat singkat. Yang kedua, adanya pembagian yang berbeda tanpa suami atau istri. Dalam kondisi seperti ini, harta dibagi berdasarkan jumlah bagian para ahli waris, bukan didasarkan pada jumlah mereka. Semisal seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan, maka diberi 1/2 dari hartanya, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-lakinya akan diberikan 1/6 dari hartanya. Maka pokok masalahnya dalam 4 berdasarkan jumlah bagian kedua ahli waris tersebut. Asal masalah semuanya yaitu 6 diubah atau diganti dengan hasil sejumlahnya yaitu 4. Yang ketiga, adanya pemilik bagian yang sama dengan adanya suami atau istri. Dalam keadaan seperti itu, sesuai dengan kaidah, maka pokok masalahnya ialah angka yang sesudah yaitu angka penyebut dari bagian orang yang tidak menerima rod sesudah dibagikan kepada orang tersebut. Sisanya baru dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan jumlah mereka. Yang keempat, adanya pemilik bagian yang berbeda dengan adanya suami atau istri. Kaidah pemecahannya dari masalah ini adalah dengan Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu praktek metode aul dan rad. Dalam praktek ini kita langsung contoh saja. Yang pertama, contoh dari aul. Seseorang meninggal dunia, harta warisnya sebesar 60 juta rupiah. Ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung, dan saudara seibu. Bagaimana penyelesaian aulnya? Langsung saja kita ke contoh. Ahli waris yaitu terdiri dari istri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung, saudara seibu. Terdapat 4 variabel, yaitu bagian istri yaitu 1/4 bagian, ibu 1/6, 2 saudara perempuan kandung 2/3, kemudian saudara seibu 1/6.
Asal masalahnya yaitu 12. Asal masalah dari mereka ini 12. Dari mana dapat 12? Yaitu dari KPK, dari penyebut 1/4, 1/6, 2/3, dan 1/6. Kemudian satu punya istri, bagian istri 1/4 dari, karena sama salah 12, 1/4 dari 12 yaitu 3. Kemudian untuk ibu 1/6 dari 12 yaitu dapat 2. Kemudian 2 saudara perempuan kandung 2/3 dari 12 yaitu 8. Kemudian saudara seibu 1/6 dari 12 yaitu 2. Kemudian 3/12, karena sama-sama 12 jadi penyebutnya jadi 12. 3/12 dikali 60 sama dengan 60 juta ya, sama dengan 15 juta bagian istri. Kemudian 2/12 bagian ibu dikali 60 yaitu dapat 10 juta. Kemudian 2 saudara perempuan kandung 8/12 bagian asal muasalahnya 12 dikali 60 juta dapat 20 juta. Kemudian saudara seibu 2/12 dikali 60 juta yaitu dapat 10 juta. Dengan jumlah istri, ibu, saudara perempuan, dan saudara seibu, total uangnya 75 juta. Hasil terdapat kekurangan harta yaitu 15 juta. Maka diselesaikan dengan cara aul. Jadi diselesaikan dengan cara aul, maka hasilnya asal masalahnya dinaikkan menjadi 15. Itu istri jadi 3/15, ibu 2/15, dan 2 saudara perempuan kandung 8/15, dan saudara seibu menjadi 2/15. Harta warisannya kan 60 juta. Istri mendapatkan 12 juta sebab 3/15 dikali 60 juta 12 juta. Kemudian ibu 2/15 dikali 60 juta mendapatkan 8 juta. Dan 2 saudara perempuan kandung 8/15 dikali 60 juta mendapatkan 32 juta. Kemudian saudara seibu 2/15 dikali 60 juta mendapatkan 8 juta. Total semua harta yang dibagikan ke per orang variabel ini yaitu 60 juta. Jadi kesimpulannya angka asal masalah diaulkan atau dinaikkan menjadi 15, yang asal mulanya 12 menjadi 15, karena apabila tidak diaulkan akan terjadi kekurangan harta sebesar 15 juta. Sekian contoh dari tentang aul. Lanjut lagi ke contoh bagian erat. Sebagai contoh yaitu misalnya seorang mati dengan meninggalkan harta warisan sebuah rumah dengan harga 6 juta dan ahli warisnya terdiri dari seorang perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu. Dalam menyelesaikannya, ahli waris terdiri dari 3 variabel atau 3 orang. Pertama ibu, yang kedua saudari sekandung, dan yang ketiga saudari saya. Yang mana-mana bagian mereka yaitu 1/6 untuk ibu, saudara kandung dapat 1/2, dan saudari saya dapat 1/2. Asal masalahnya antara tiganya yaitu 6. Kemudian 1/6 dari 6 yaitu 1, 1/2 dari 6 yaitu 3, 1/2 dari 6 itu yaitu 1, 1/2 kali 6 itu sama dengan 1. Kemudian asal masalahnya 6 diturunkan menjadi 5 dengan bagian
Ibu mendapatkan 1 dikali 6 sama dengan baru dibagi 5 sama dengan 1.200.000. Saudari kandung mendapatkan 3/5 dikali 6 juta, mendapatkan 3.600.000. Saudari saya mendapatkan 1/5 dikali 6 juta, mendapatkan 1.200.000, dengan total semuanya yaitu 6 juta pas. Apabila tidak diiratkan, maka jadi kesimpulannya dari contoh di atas, apabila tidak diiratkan maka harta warisan orang tua itu memiliki kelebihan. Dengan cara menurunkan asal masalahnya, maka harta terbagi dengan selesai dengan sempurna. Baik, begitulah contoh dari Aul dan Rad. Dengan sampainya contoh di Aul dan Rad ini, maka dapat pastikan materi pada pertemuan ke-10 tentang Aul dan Rad sudah selesai. Kami dari kelompok 10 ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan atau kurang menariknya, bahkan kurang benarnya terhadap materi ini. Apabila saya mewakilkan anggota tim yang lain yaitu Hija Riprianto, minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.